Cek turbo ya terlebih dahulu. Nah, ini turbonya sempat juga kita bersihkan kemarin. Yang ada sekarang ini juga kena turbonya, teman-teman. Ya. Nah, ini kan ada turbo. Nah, jadi kita gas ya, teman-teman ya. Ini posisi gasnya. Waduh. Nggak nyampe. Nah, ini gasnya, teman-teman ya. Sambil kita gas tinggi, entah beberapa RPM. Lalu kita cek yang di sini sambil kita liatin yang ini. Ini gerak enggak dia? Posisinya mundur ya. Karena di sini ada valve ya. Nah, valve-nya itu masuk ke out turbo. Nah, ini ya, dari out turbo masuknya ke valve sini. Jadi ada tekanan tertentu, pressure tertentu keluar out turbo ini akan mendorong ke belakang. Nah, ini gerak. Ini harusnya gerak ketika RPM kurang lebih berapa ya? 2-3.000 RPM lah kurang lebih. Ini akan mendorong ke belakang ya. RPM turun akan nutup kembali, RPM tinggi di sini akan gerak, akan membuka ya. Jadi di sini, di dalam sini ada sekat penutup ya, sama seperti punya truk exhaust brake. Nah, exhaust brake di dalam sini penutupnya. Jadi seperti ini posisinya nutup. Nah, begitu RPM tinggi ini akan buka. Terus untuk pengetesan turbo selanjutnya sama, kita tes gas juga, gas tinggi. Nah, di sini sambil kita pencet hostnya ya, host yang ke ini intercooler ya. Nanti kita lihat. Nah, sambil kita gas tinggi, ini akan ngembang ya, host ini akan ngembang karena dorongan angin atau pressure udaranya kencang di dalam. Nah, ini akan ngembang. Jadi jika tidak ngembang berarti itu turbo, teman-teman ya, kenanya. Nah, kita buka intake turbonya yang dari air cleaner di bawah tuh. Nah, itu kita kocak turbinnya. Nah, yang di depan itu kan turbin, terus yang belakang kipasnya itu turbo. Jadi kita kocak turbinnya, kocak apa enggak. Tapi kemungkinan besar kocak. Nah, jika di sini tidak ngembang. Jadi jika di sini ngembang, teman-teman, masih low power ya. Kita cek hose sepanjangan itu, teman-teman. Apa ada kebocoran atau tidak ada? Nah, di sini kita cek ini intercooler ya. Ada intercoolernya di bawah. Itu kita cek kebocoran. Biasanya jika kita gas tinggi itu akan ada keluar angin.
Nah, jadi jika sudah kita tes intercooler terus itu bagus, nah hose ini juga kita cek ya, apa ada kebocoran atau di kelam hose itu ada kebocoran. Jadi jika turbo itu aman, ini akan ngembang, terus dia akan mendorong ini teman-teman, apa nih, vakum, ada vakum di dalam sini. Oke, jadi jika itu semuanya bagus, boleh kita buka itu teman-teman, intercoolernya kita buka, kita bersihkan menggunakan bensin. Itu kita kocok, itu pasti kotor teman-teman ya. Jadi jika intercooler kotor, otomatis oli atau debu di dalamnya, nah itu kita bersihkan, di situ akan kotor, kita bersihkan. Nah, tapi begitu kita bersihkan, jangan kaget jika, karena kita bersihkannya menggunakan bensin, jangan kaget ketika mesin baru hidup, karena suara mesin tidak karuan teman-teman, akan ribut. Tapi jangan dipaksa gas ya, yang penting hidup, cek, udah biarin ya, kita biarin entah beberapa menit, kemudian lalu kita pelan-pelan gasnya. Itu dijamin ribut teman-teman mesin ya. Nanti teman-teman kaget ya, wah ini kok ngasih solusi salah-salah ya. Kok jadi mesinnya ribut. Nah, itu pasti ribut teman-teman, karena ada bensin tadi ya, uapan bensin. Tapi akan hilang beberapa menit kemudian ya. Jadi jika itu semuanya bagus, masih ngasap putih tebal, nah itu bisa jadi dari injek pump, atau dari ring piston. Ring pistonnya sudah mulai aus, atau klep. Oke ya, begitu teman-teman untuk cara mengetahui atau cara mengatasi asap putih. Salah satunya teman-teman ya, salah satunya, bukan hanya itu, tetapi untuk langkah awalnya itulah kita kerjakan teman-teman ya. Nah, jadi ini sini memang Ford Ranger, tapi persamaannya itu sebaliknya Mazda. Nah, di sini Mazda, tapi persamaannya itu Ford Ranger teman-teman ya. Satu daratan, masih Amerika. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Semoga penjelasan juga kita dipahami dengan baik, karena masih terbata-bata teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.